Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastanjih illa bil yadil yusra. Jangan kamu istinja dengan menggunakan tangan kanan. Artinya harus menggunakan tangan kiri. Ini kalau istinja dari BAB. Kalau istinja dari buang air kecil, yang menggunakan tangan yang kanan. Tangan yang kiri untuk memegang burungnya. Kalau istinja dari BAB, tidak boleh kecuali menggunakan tangan kiri. Bi anta hudal hajarah biasarika alal kaifiyatil madkurati. Dengan cara kamu mengambil batu dengan tangan kiri kamu, caranya seperti cara yang telah disebutkan. Wa bi an tufidul ma'ah bil yumna ala mahalil khar'i. Kamu menuangkan air dengan tangan kanan di atas tempat kotoran itu. Wa tudrikuhu bil yusra hatta la yabqa asarun yudrikuhul kaffu bihasil lumsi. Kamu menggosok-gosokkannya dengan tangan yang kiri sehingga tidak ada bekas-bekas yang tersisa yang bisa diraba dengan panca indera. Misalnya diraba ada semacam ada licin-licin, berarti masih ada berarti. Ya, itu sekiranya tidak ada bekas yang bisa diraba. Itu wa yakfi fi dzalika qalabatud dhanni zawalan najasati. Apakah ada bekas apa tidak, itu cukup dengan dugaan yang kuat bahwa bekas najis sudah tidak ada. Itu cukup dengan dugaan. Tidak harus pakai cermin. Dan tidak perlu menciumnya, tidak usah. Pakai cermin tidak usah, diciumnya aja juga tidak perlu itu. Wala yusannu hinaidin samul yadi. Tidak disunahkan mencium tangan. Setelah istinja tangannya dicium, apa masih ada baunya banda, apa ada amisnya atau enggak, atau ada bau busuknya atau enggak perlu dicium, enggak disunahkan untuk cium. Kenapa harus mencium? Bikengku. Bukan berarti ya. Tidak tahu kemarin aku kotoran ki cium tangan. Apa namanya? Enggak perlu itu. Wa yambaghi al-istirha'u li'alla yabqa asaruha fi tata'i fi syarjil maq'adati. Sebaiknya harus berusaha tuntas keluarnya kotoran itu. Agar tidak ada bekas yang berlipat di leket lobengan jeruah. Sarjil ada itu leketan lobengan bunderan dubur itu, ket-leketah. Biar ada kotoran yang menggumpal di situ. Harus berusaha tuntas kotoran yang keluar. Harus berusaha tuntas kotoran dihilangkan. Fatarabbah lidzalika. Maka ingatlah untuk itu. Harus ingat. Kadzalika qalahu Ibnu Hajar. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qul indal faraghi min istinja, dan berkatalah atau berucaplah ketika setelah selesai dari istinja. Wa ba'dal huruji min mahalihi, dan setelah keluar dari tempat istinja. Apa yang perlu diucapkan? Allahumma tahhir qalbi min nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ini, jadi berdoa setelah BAB itu bukan di dalam kamar kecil, tapi setelah keluar dari kamar kecil. Baru berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma wahai Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hati hamba.
minan nifaq, dari kemunafikan. Ai nifaqil itiqad, ai al-itiqadil fasidi katiqadil mu'tasiti. Wahai Tuhan kami, sucikanlah hati hamba dari kemunafikan. Yakni kemunafikan secara itikad, yakni kemunafikan secara itikad yang rusak, seperti itikadnya kaum Mu'tazilah. Artinya, adim tatirahu minhu. Kekalkan, langgengkan, tetapkan kesuciannya dari itikad yang rusak itu. Jangan sampai punya itikad yang rusak seperti itikadnya kaum Mu'tazilah. Au nifaqil amali, atau kemunafikan dalam beramal. Minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kemunafikan beramal. Fayakul makna, maka ada pengertiannya, uktu qalbi min usulin nifaq minal kuwati sahwiyati wal ghadibiyati. Putuskanlah hati hamba dari akar kemunafikan, dari kuatnya syahwat dan kuatnya kemarahan. Wasin farji, dan lindungilah kemaluan hamba minal fawahisi, dari hal-hal yang kotor. Ai ijanahu afifan minal umuri lati tujawisul hadda. Yakni jadikanlah kemaluan hamba sebagai kemaluan yang dijaga dari perkara yang bisa melampaui batas. Lah ini doa ini berarti ada khasiat. Kalau kita tekun berdoa setelah istinja, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Insya Allah. Ini bagian daripada khasiat Allah matahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Wa'lam anna takalluma walau bi qari dzikin bi mujarradi tuhuli fi mahalli qada'il hajati makruhun walau bi qari qada'iha kandola liwat ibrikin masalan aulikan sin illa li maslahati. Perlu kamu ketahui bahwa berbicara walaupun lainnya dikir dengan sunyi masuk di tempat qadil hajah, hukumnya makruh. Dengan arti berarti tidak haram. Kita masuk ke kamar kecil misalnya, berbicara, banyak cerita, walaupun bukan dikir misalnya, itu hukumnya makruh. Walau bi ghairi ya, walaupun bukan untuk qadil hajah. Kita masuk ke kamar kecil, di sana itu nyanyian, cerita-cerita, atau berbicara apa saja, itu hukumnya makruh, walaupun bukan qadil hajah. Contoh ya, seperti masuk karena ingin meletakkan gentih, bahasa Madura gentih umpama. Atau nyampe posapo ke kamar kecil misalnya. Kan biasa cerita di kamar kecil, mau ngomongan misalnya, ini hukum makruh. Illa li maslahatin, kecuali untuk kemaslahatan. Kalau memang untuk kemaslahatan ya tidak apa-apa. Karena semua hukum itu kalau memang tujuan maslahat dan terbukti membawa maslahat, itu tidak apa-apa. Karena bisa dikatakan jalbul masoleh. Semuanya hukum kalau memang jalbul masoleh dan memang terbukti masoleh, maka semuanya bisa dikatakan boleh. Dan juga sebaliknya, kalau tidak jalbul masoleh dan memang tidak terbukti masolehnya, maka kita melakukannya sia-sia. Kita berbicara di dalam kamar kecil atau WC misalnya, boleh kalau memang dimaslahah. Contoh, ada ular misalnya, ngasih tahu pada orang yang ada ular mendekatinya, kemudian sampean berbicara, hei, saudara, itu ada ular, awas, hati-hati, awas, pergi. Atau memang ada orang mau jatuh ke dalam jurang misalnya, sampean waktu itu ada di dalam kamar kecil, kalau sampean ngasih tahu, tidak apa-apa itu, karena dimaslahah, bahkan sebuah keharusan. Alhasil, kalau memang jalbil masoleh, tidak apa-apa. Wala yukrahu dzikru bil qalbi, tidak apa-apa, dikir dengan hati tidak apa-apa. Di dalam kamar kecil atau di dalam WC, dikir dengan hati itu tidak makruh, tidak apa-apa. Wa yakfi bi hadhil halati al-haya'u min Allah Ta'ala wal muraqabatu wa dzikru ni'matillahi ta'ala fi ihraji hadhil aduwi
al-mu'addi alladzi law lam yakhruj laku tidak sahibu. Jadi kita misalnya masuk ke dalam kamar kecil, cukup dikir dalam hati, cukup muraqabah, cukup mengingat iman Allah Subhanahu wa taala yang kita alami keluarnya kotoran. Itu kan sebuah kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kotoran tidak bisa keluar misalnya, itu bisa menghabiskan uang puluhan juta. Coba kalau tidak percaya, misalnya orang tidak bisa BAB, otomatis dioperasi. Lah, keluarnya BAB, keluarnya kotoran, itu kan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengingat itu aja. Tidak usah wiritan di dalam puisi, tidak usah dikira, tidak usah. Cukup mengingat nikmat Allah, muraqabah kepada Allah, dan keluarnya musuh yang menyakitkan, andai kata tidak bisa keluar, laku tidak soibuhum, maka bisa mati pemiliknya. Iya kan? Coba kalau dapat saja. Misalnya pada orang yang tak so gemi, tak so BAB misalnya. Kan bisa mati kan, tak dioperasikan. Kelaban badan keluar kotoran, legowo. Ateh nyaman, perasaan nyaman, sehat. Wa hadza min adami dzikrih, dan ini termasuk paling besarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar kecil. Walam yakul bilisan, walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Tidak apa-apa, tidak perlu ucapkan dengan lisan, tidak usah. Ya sok mohoso. Badai WC wawi ari kiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sok mohoso nyaman ya. Bagi kata akhirnya madeng. Apa yang sok mohoso? Kama qalahu Umar Al-Basri, seperti yang sudah disampaikan oleh Umar Al-Basri. Wallahu a'lam.